Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan kembali cara mencari FPB dengan diagram ya, atau Ibu sering menyebutnya dengan cara sisir. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan atau syarat. Yang pertama itu tetap syaratnya sama seperti pohon faktor, kalian harus menggunakan bilangan prima. Kemudian syarat yang kedua itu kalian harus gunakan dulu bilangan prima yang paling kecil ya. Jadi tidak boleh langsung ke bilangan prima yang besar. Kemudian syarat ketiga, di FPB menggunakan diagram ini kalian harus memilih bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan. Bisa membagi dua bilangan sekaligus. Nah, jika pada kemarin pohon faktor mungkin kalian bisa mengerjakan bilangan satu persatu ya. Kalian memilih bilangan prima yang hanya bisa membagi satu bilangan saja karena dikerjakan masing-masing. Sedangkan pada diagram ini dikerjakannya secara sekaligus, maka bilangan prima yang harus kalian pilih adalah bilangan prima yang tentunya bisa membagi kedua bilangan tersebut sekaligus ya. Jadi pilihlah bilangan prima yang bisa membagi sekaligus dan usahakan bilangan prima yang paling kecil dulu. Oke? Nah, kemudian nanti ketika sudah tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi siapapun, maka proses FPB itu berhenti. Ya, proses pencarian berhenti ketika tidak bisa lagi dibagi siapa-siapa. Tidak bisa dibagi siapa-siapa lagi. Oke, langsung saja ke contohnya. Di sini misalkan ada bilangan, carilah FPB antara 8 dan 12. Oke, sekarang kita bentuk dulu diagramnya atau sisir 8 dan 12. Ingat syarat yang pertama, gunakan bilangan prima. Kalian harus ingat 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kita gunakan bilangan prima yang paling kecil, tapi kita cek dulu apakah kedua bilangan ini bisa dibagi oleh 2. Ternyata 8 adalah bilangan genap dan 12 juga bilangan genap, maka keduanya bisa dibagi 2, maka kita gunakan 2. 8 dibagi 2 itu berapa? 4. 12 dibagi 2 itu berapa? 3. Nah, ini itu bukan kurang ya, tapi pembatas. Sekarang kita cari lagi bilangan prima yang bisa membagi 4 dan 3 sekaligus. Apakah ada? 4 mungkin bisa dibagi 2, tapi 3 tidak bisa dibagi 2. Kalau kita ganti 3 mungkin bisa dibagi 3, tetapi 4-nya ini tidak bisa dibagi 3. Maka proses pencarian berhenti sampai di sini. Kita tuliskan FPB-nya itu ada yang di sebelah kiri, yaitu hanya 2. Selesai. Oke, contoh lain ya, Ibu berikan angka yang mungkin sedikit besar. Misalkan nih 12 dan 30. Kita cari FPB-nya. Kita cek and recheck, 12 adalah bilangan genap, 30 juga bilangan genap, pasti bisa dibagi oleh bilangan prima 2. Kita bagi. 12 bagi 2 berapa anak-anak? Oke, isinya 6. 30 dibagi 2 berapa? Kalian boleh menggunakan cara bagi kurung. Isinya adalah 15. Oke, dapat. Sekarang kita coba, apabila kita menggunakan 2, 6 adalah bilangan genap. Dia bisa menggunakan 2. Tetapi, perhatikan 15 itu adalah bilangan ganjil. Jadi dia tidak mungkin bisa dibagi oleh 2, sehingga kita harus cari bilangan prima yang lain. Kita coba dengan 3 ya. 6 dibagi 3, oh tentu bisa, isinya 2. Dan 15 dibagi 3 juga bisa, isinya adalah 5. Oke, nah sekarang kita cari lagi, apakah 2 dan 5 ini bisa dibagi lagi. Ketika kalian sudah memilih, oh ya ini ada satu syarat lagi. Ketika kalian sudah memilih bilangan prima yang baru, maka jangan pernah kalian kembali ke bilangan sebelumnya. Misalkan kalian sudah pilih 3, jangan kembali lagi ke 2 ya.
Seterusnya kalian harus menggunakan 3 atau ganti ke bilangan prima yang belum. Jadi yang 2 ini lewat. Meskipun nanti dua-duanya mungkin ada yang bisa lagi dibagi 2, tapi tetap kalian tidak boleh. Kalian harus melanjutkan bilangan primanya. Jangan mundur. Oke? Nah, kembali lagi ke pembahasan soal. Di sini 2 dan 5 itu apakah bisa dibagi lagi oleh bilangan yang lain? Ternyata tidak ya. Karena 5 hanya bisa dibagi 5 dan 2 pun hanya bisa dibagi 2. Maka FPB-nya berhenti sampai sini. Kita simpulkan di sini ada 2 dan ada 3. Langsung saja tulis 2 dikali 3. Jadi tambahkan kali ya. Berapa 2 kali 3? 6. Maka FPB-nya adalah 6. Oke, sekarang kita gunakan lagi angka yang lebih besar lagi. 64 dan 24. Oke. Cek and recheck. 64 adalah bilangan bilangan genap. Maaf, 24 juga bilangan genap. Pasti dua-duanya bisa dibagi oleh 2. Maka kita gunakan saja 2. Berapa 64 dibagi 2? Jawabannya adalah 32. Dan berapa 24 dibagi 2? Jawabannya adalah 12. Nanti kalian boleh menggunakan bagi kurung ya, yang seperti ini. Oke? 6 bagi 2, 3. 6, 4, 2. Oke, Ibu anggap kalian sudah paham mencari bagi kurungnya ya. Karena Ibu skip bagi kurungnya. Nah, oke. Setelah bertemu angka 32 dan 12, perhatikan lagi bahwa kedua angka ini adalah bilangan genap dan lagi-lagi bisa menggunakan 2. Maka gunakan saja. Berapa 32 dibagi 2? Jawabannya itu adalah 16. 12 dibagi 2 adalah 6. Oke, dapat. Sekarang kita cek and recheck lagi. 16 masih bilangan genap, 6 juga bilangan genap, maka masih bisa lagi dibagi 2. Jadi, selama kalian bisa menggunakan 2, teruslah gunakan 2 ya. Jangan dulu pernah ganti. Oke, berapa 16 dibagi 2? Isinya 8. Dan berapa 6 dibagi 2? Isinya adalah 3. Nah, sekarang perhatikan lagi. 8 memang bilangan genap, bisa dibagi 2, tapi 3-nya tidak bisa. Sedangkan kalau kita ganti dengan 3, 8 ini tidak bisa dibagi oleh 3 ya, bukan kelipatannya. Maka FPB kita berhenti saja sampai sini. Ada 2, 2, dan 2. Kalian boleh tulis 2 kali 2 kali 2. Atau boleh juga tulis 2 pangkat 3, tetap saja isinya adalah 8. Oke. Mudah ya anak-anak. Yang penting sekali lagi Ibu tekankan, cara di sini itu bisa mempercepat pengerjaan kalian karena kalian tidak usah mengerjakan satu-satu dan tidak usah memilih pangkat mana yang lebih kecil atau pangkat mana yang lebih besar. Kalian bisa mengerjakan sekaligus asalkan kalian tahu bilangan siapa yang bisa membagi keduanya secara bersamaan. Oke, cukup sekian penjelasan kali ini. Semoga kalian bisa paham. Apabila masih ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Wassalamualaikum.